Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Setelah sekian lama ini The Bright Side Show sudah 7 purnama kita ya. Iya. Sibuk banget kelihatannya nggak sampai ada episode baru. Dan kita balik lagi ya di acara The Bright Side Show. Gua sama Lope. Yes. A.K.A. Rizky Fadli. Balik lagi menemani teman-teman semua ya untuk kita sharing hikmah lah, karena sekarang alhamdulillah sudah masuk bulan Ramadan. Bulan Ramadan nih, ini edisi Ramadan kita bakal mencari sosok-sosok yang pasti penuh hikmah. Penuh hikmah, inspiratif dan bisa menjadi ada sesuatu yang bisa kita petik ya dari obrolan ini. Jadi nggak dapat hahi doang, tapi ada. Nah, kali ini kita sudah bersama Mr. Dino. Mr. Dino. Kang Dino. Kang Dino ini ya. Alhamdulillah. Kang Dino ini adalah dulunya salah seorang skateboarder di bawah jembatan yang punya segudang cerita ya yang bisa dijadikan apa ya, hikmah buat kita semua, buat Ucai, buat Lope dan kru semua di sini dan juga teman-teman di rumah tentunya ya. Dan bisa diceritakan nih nama panjang dari Dino ini siapa? Wallah. Jadi nama panjang saya, sebelumnya saya pengen bersyukur dulu ini tuh sama Subhanahu wa taala nih Kang Ucai, Kang Lope. Soalnya dulu dua orang ini, beliau ini ya. Ini yang selalu saya tonton ini. Wow. Tonton pas lagi apa tuh? Pas lagi jingkrak-jingkrak. Nah, Masya Allahnya saya tuh memang dulu sama Allah Subhanahu wa taala ini digerakin hatinya buat doa. Jujur ini saya. Masya Allah. Saya tuh pengen ini ketemu sama orang-orang ini gitu. Kalau sama Kang Lope, alhamdulillah saya malah justru dulu pernah berkhidmat sama beliau. Kalau sama Kang Ucai, saya tuh terkesannya gitu ya, pas beliau ini hijrah, saya tuh ngelihat VT-nya di ini. Dan alhamdulillah saya bersih sama Allah sekarang di sini bareng sama orang-orang yang saya inginkan. Allah izinkan hamba gitu. Dulu berkhidmat sama Lope di mana tuh? Di salah satu restoran bala-bala internasional. Sebutin aja lah ya. Pizza Hut. Iya, tadi juga di backstage. Di backstage. Tadi di sebelum acara juga cerita. Kapan pernah ketemu nih? Ternyata ya, ceritain boleh deh. Saya pernah berkhidmat pada Kang Lope dan ingat banget itu saya teh, Allahu Akbar, nanyanya. Pokoknya dulu teh, mohon maaf ya, ada yang ngerokok garpit saha tah. Saya yang beliin juga itu teh masalahnya. Yang pasti bukan saya. Bukan. Kalau saya rokoknya siwak dulu. Belum ngerti siwak juga dulu. Masya Allah. Ketemu di restoran di TSM ya? Di TSM. Lagi makan TSM. Berarti manggung pas itu ya, yang Tsunami Aceh bukan? Itu tuh dalam rangka apa ya? Kayaknya mah waktu pas ini ngobrolin album yang merekam jejak deh. Lagi rapat ya. Oh, lagi rapat. Kirain beres manggung. Itu mah Ucai dulu udah ciao ya, udah ciao dari band. Kita udah berempat waktu itu. Iya. Nama lengkap Belum sampai nama. Jadi sahabat semua ya, taaruf dulu lah nama saya. Aldino Julis Nianta Nursiam. Aldino Julis Nianta Nursiam. Jadi kalau sama anak-anak kecil tuh saya kadang disangka orang Kristen, kadang disangka juga Nabi Isa. Benar itu. Kadang-kadang disangkanya gitu, kalau pakai gamis putih nih, nggak pakai peci, basah kan rambut habis wudhu, itu Yesus. Terus kadang-kadang bukan, itu Nabi Isa. Masya Allah. Gitulah, nama saya Aldino Julis Nianta Nursiam. Nah, usia 26 tahun, alhamdulillah udah menikah, jadi nggak bisa tukeran CV lagi. Bisa? Nggak bisa, cuma kan masih ada jatah loh. Ini mesti diluruskan ini. Pembahasannya mesti ya. Saya tahu Ucai pasti komen gitu karena paling ngegas. Azamnya kuat banget tuh. Iya. Tapi biasanya yang paling ngegas yang tidak melakukannya. Iya, biasanya. Justru yang silent. Yang silent itu tiba-tiba 4. Halo. Jadi saya mau silent aja sekarang. Oke, Dino sendiri lahir tahun berapa nih? Tahun 95. Wow. Beda. Lope udah jadi guru BP tahun 95 ya. Saya udah S2 itu. Kagak, Kang Lope waktu pas ketemu sama Kang Ucai itu di FYC di kantor.
kan bilang tuh Kang Ucai, gue kenal tuh sama temennya Kang Ucai namanya Kang Alan. Terus Kang Ucai bilang gini, berarti Dino sangkatan ya sama Kang Alan. Gila, gue dalam hati setua itu Kak gue. Ya. Gitu ya. Ya teman-teman, jadi Dino ini dia seorang sekarang tunanetra ya. Betul sekali. Jadi pengalamannya ini mudah-mudahan bisa bikin teman-teman juga sekarang se-strong dia. Bisa ceritain nggak gimana maksudnya kapan bisa, kan dulunya ada jelas ya punya penglihatan yang jelas ya, dulunya melihat. Tapi karena ada sesuatu ya, nah bisa ceritakan gara-gara apa sih dulunya itu? Kebanyakan ngeliat cewek-cewek TikTok sama di Instagram tak ada. Awas, hati-hati lu. Hati-hati. Ini buat saya juga hati-hati lu. Karena jadi saya yang nunduk nih, karena bahaya banget ya bener ya maksudnya. Sekarang kayak buka TikTok tuh kita niatkan bukan melihat yang macam-macam, tapi paparannya itu kuat banget. Nggak hanya TikTok, Instagram pun kayak gitu. Mungkin karena saya juga masih follow yang memang masih ada kaitannya dengan ya lingkungan seseksian gitu ya. Jadi terpapar juga gitu. Iya sih, emang bener. Gak bisa diinin juga sih sebenarnya apa dinafikan gitu kalau kamu saya pun sebenarnya mudah-mudahan ya saya di sini nih nanti pas ini udah tayang ditonton sama adik saya minta doa nih sama teman-teman yang nonton juga, adik saya selebgram. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala kasih dia ya Allah bisa naik saya sama dia, ya Allah adikku tercinta kamu ya. Insyaallah. Terus itunya berarti start tahun berapa tuh? Startnya sih kagak ngelihat totalnya itu Juli tanggal 30 pas waktu tanggal ulang tahun tuh 2018. Totalnya ya. Totalnya. Jadi ada gradasi. Ada gradasi. Blur dulu gitu. Ada berproses. Terus nama penyakitnya itu tuh sebenarnya ini tuh glukoma. Glukoma ini dia biasanya ngejangkitnya ke orang-orang yang umur 45 tahun ke atas. Aman lah kamu sama kamu aman. Belum. Hampir. Terus yang biasanya diabetes juga. Jadi memang penyebabnya itu karena ada juga bawaan diabetes itu ya. Kayak di lagu Efek Rumah Kaca itu. Sebelah mata. Betul. Itu kan diabetes kan? Dia diabetes. Kenanya glukoma juga tuh. Dan diabetes pun. Iya, karena ada liriknya gitu ya. Kayak gitu persis kayak gitulah si apa yang dirasainnya juga dari si lirik Efek Rumah Kaca itu juga sebenarnya gitu. Bercak adalah sebuah warna-warna yang pesona. Wah, ini kayak gelombang frekuensi tuh, gelombang elektromagnetika main di mata tuh, wing warna-warni, wing. Oh gitu. Iya. Sebelum kehilangan, masih tetap ada gitu ya kayak gitu ya. Sebelum kehilangan penglihatan mah nggak ada tuh kayak gitu. Tapi pas penglihatan hilang, sampai sekarang nih, wing kadang ada bintang-bintang gitu. Terus kadang-kadang ada cahaya ngebentuk orang pakai sorban, ceng, pindah gitu. Jadi makanya kalau misalnya lagi iseng nih, merem, itu kayak ngeliat langit aja. Yang kayaknya keseharian untukmu tuh, lanjut. Gitu. Jadi pokoknya gejalanya itu 2016 kan Kang Ucai awalnya tuh. Mulainya gejalanya 2016. Nah, apakah totalnya 2018? Dari gejala awal ya. Apakah ada memang udah ngeh atau indikasinya udah sempat konsultasi juga ke beberapa yang pakar di bidangnya sebelumnya atau kayak gimana? Jadi cuek aja gitu ya? Bukannya cuek, jadi sebenarnya gini Kang Lope yang Ucai. Waktu SMP seingat gue tuh. SMP gue pernah mimpi buta. SMP tuh, waktu SMP. Cuman nggak ngeh sama sekali. Terus waktu pas nggak ngeliat nih tuh total baru ngeh ke mimpi itu. Berarti emang udah ada kisi-kisinya gitu. Udah ada kisi-kisinya. Bahkan kalau misalnya ngeliat ada orang tunanetra nih terus di jalan, kok hati gue kayak di truk gitu. Udah gitu 3 kali itu bukan nabrak kucing. Jadi ngeliat ada mayat kucing pinggir jalan, itu matanya rusak. Pokoknya dikasih kisi-kisinya tuh dari tanpa disadari gitu ya, sampai menjelang buta tuh ada kisi-kisinya tuh, dan disadari setelah buta, dulu gue tuh pernah ini gitu. Udah ada gitu kisi-kisinya. Jadi pas gak ngeliat total pun panik tapi
cepet lah gitu proses si depresinya tuh nggak terlalu nepikeun ka menyayat nadi gitu. Oh, alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Jadi diberi furqon ya, Iya, kekuatan. Insya Allah. Terus waktu itu pastilah sempat ngalamin fase-fase down gitu. Oh iya. Nah itu apa yang dilakukan waktu ketika fase-fase itu? Nah, jadi baru nih mulai di 2016 nih. Waktu 2 malam sebelum nggak lihat kan ya. Itu masih main skate tuh 2016 dan sempat kerja juga di salah satu perusahaan BUMN, Telkom jaringan dia. Ini ya Telkom lah gitu. Nah, itu main skate sampai jam 2 tuh di Pasopati. Main skate, ngobrol sama temen-temen. Biasa ada air-air yang jahat gitu. Ya, udah gitu. Akhirnya pulang ke rumah, besok sorenya pulang kerja nih. Mandi itu Kang Lope Kang Ucai. Mandi biasa, andukan. Pas andukan yang kiri masih aman. Pas andukan yang kanan nih, nah ini nggak ngelihat. Yang kiri teh total udah nggak ngelihat yang kiri teh 2016. Masuk kamar penasaran Kang Ucai. Tutup, terus masih normal. Pas tutup yang ini, poek nggak kelihatan apa-apa aja. Tapi nggak panik. Mikirnya masih iritasi biasa. Dan juga sembuh gitu mikirnya teh. Udah jadi akhirnya dari 2016 sampai akhirnya menjelang buta total di 2018, saya menjalani kehidupan udah dengan sebelah mata. Kerja, main skate semuanya. Jadi teman-teman itu dari 2016 sampai 2017 nggak ada yang tahu kalau saya itu buta sebelah mata, termasuk keluarga? ibu. Keluarga juga nggak tahu. Nggak ada yang tahu. Karena prinsip saya Kang Ucai sama Kang Lope, dari dulu tuh sebenarnya saya tuh udah gimana orangnya, keras gitu dan untuk diri sendiri tuh. Segala urusan masalah yang menimpa diri gua orang lain gak bisa menyelesaikan. Hanya gue sendiri yang bisa menyelesaikan. Karena kalau misalnya ini masalah gua, ya ini titipan gue. Kalau orang lain paling cuman sabar, udah jalanin aja. Dan itu pun gak akan bisa dicerna masuk omongan itu kalau misalnya kita tolak kan. Nah akhirnya dari situ pun udah seperti itu, keras gitu. Tapi pas penglihatannya sebelah itu masih main skateboard waktu masih. itu? Oh masih main tapi ada perbedaan, maksudnya secara feeling gitu atau apa gitu ya mungkin ya. Ada kesulitan baru nggak gitu? Nah ini yang luar biasa itu kagak ada. Jadi benar-benar memaksimalkan yang ini. Fokus jadi. Lebih fokus. Bahkan terakhir main skate itu bulan April ada tuh SMA di Bandung di Pahlawan tuh sama si Roni Cahung main di sana tuh. Terakhir 2018 justru April masih main skate tuh. Padahal penglihatan ini yang mata kanan nih udah mulai terkikis, jadi ngelihat tuh cuman dari lubang sedotan boba yang gede. Ngelihat udah dari segitu doang. Segitu ya gitu ya. Masih tetap survive. Gue masih bisa lah. Gitu loh orangnya nggak mau kalah sama teguran sebenarnya itu tuh waktu itu tuh. Nggak mau kalah sama itu. Gue masih bisa sendiri. Akhirnya 2017 tuh rentet cerita ke belakang, pengen main skate nih, Ucai Kang Lope ke Pasopati lewat Antapani. Dulu rumah di Parakan Saat. Terus naik motor, pas di Antapani Borma tuh. Yang kanan kemasukan debu. Kucek lah kan otomatis. Yang ini udah nggak lihat kan. Jadi panik di situ baru. Matanya nyeli. Tadinya pengen ke Pasopati, langsung datang ke Cicendo. Kata dokter didiagnosa kamu glukoma, yang kiri mah udah nggak bisa ngeliat total seumur hidup, yang kanan masih bisa diperbaiki tapi harus operasi. Ini yang kiri dari kapan nggak bisa ngeliatnya? Punten ya Bu. Saya bilang gini Kang Ucai, Kang Lope ke dokternya, yang kiri udah cantik ya dokter. Ngeliat dokter masih bisa kelihatan ya dokter. Masih dipakai. Udah biasa Gitulah gejala-gejalanya tuh 2016 sampai 2018 pokoknya. Wah kalau diceritain sih lumayan cukup. Orang pasti bakal ini anak bebal juga ya gitu. Kenapa nggak mau gitu waktu itu dioperasi tuh? Karena takut operasinya tuh dicolok-colok teh mata teh. Dan alhamdulillah saya tuh udah operasi akhirnya. Akhirnya mata saya yang kiri sama kanan ini ada lubangnya bolong segede 0,5 mili. Jadi buat ngeluarin cairan yang di mata. Dan itu waktu operasi pun nggak, pas anestesi nggak dibius total. Ngerasa itu si kiki si mata tadi krek sama ditusuk pakai jarum teh. Itu saya tuh hampir meninggal asli itu Kang Ucai. Hampir meninggal pas sama si dokter ditusuk yang kiri nih. Jantung saya tuh kayak naik seolah-olah ke sini nih. Nyedek gitu ya. Saking linonya. Sampai si dokternya ada lino. Udah nyiapin ini teh gini. Siapa yang
buat nge-shock entah ya, udah nyiapin itu karena lemah situ. Nah, udahlah akhirnya 2018 sih itu operasinya juga yang lo pegang Ucai, yang kiri sama yang kanan. Dan saya bilang ke dokter, kamu ini operasi buat nurunin tekanan bola mata karena bola mata kamu terlalu tinggi sana Ucai. Sembuh nggak dok? Saya bilang di operasi teh. Nah, qadarullah alhamdulillahnya glukoma nih penyakit yang menimpa diri saya. Kalau buta total seumur hidup alhamdulillah buta. Jadi mau dicangkok sekalipun nggak bisa. Saya protes ke dokter tuh Kang Lope. Dok, kalau saya nggak bisa sembuh, dokter buat apa sekolah jauh-jauh keluar negeri atau gelar profesor dokter aja saya nggak sembuh mah. Yang lebih tahu saya nyata. Itu lah akhirnya. Ya lumayan cukup karena emang nggak terpikirkan juga sebelumnya gitu. Karena dulu dari awal tuh normal bener-bener ya layaknya teman-teman di sini gitu lah. Melihat gitu. Nah itu pas setelah nggak bisa melihat tuh akhirnya keluarga tahu. Akhirnya atau keluarga, pas operasi keluarga udah tahu. Operasi pas operasi keluarga udah tahu. Keluarga udah tahu. Udah didampingin juga sama keluarga. Taunya tuh pas saya setelah periksa ke dokter yang 2017 tadi itu. Baru bilang ke ibu sama ke bapak, "Nih saya nggak lihat." Segala macam. Karena normal kan pandangan kayak nggak ini nggak kelihatan gitu kelihatan, ya kalau misalnya jadi kata ibu teh, lu no Betawi kan ibu, lu jangan bercanda lu katanya. Ya udah karena ibu pun begitu ya udahlah emak gua aja gitu ya. Emang sering bercandain ibu? Sering banget sama ibu tuh. Sering banget. Bahkan ibu sering bercandain saya tuh ngomong kalau misalnya di jalan mana nih, no tebak nih di mana. Sering banget ibu tuh bercandain saya bercandain ibu. Orang Betawi mah memang bawaannya lenong sih ya. Sering bercanda-bercanda bercanda ngejek teh gini. Pernah ini godain ibu saya sampai ibu saya nangis kalau pegang saya. Kan saya tuh pengennya ibu saya tuh pengen pisan saya ngelihat, pengen pisan. Terus saya panggil adik saya yang kecil tuh, saya punya adik yang paling kecil ya, Fatimah namanya. Saya tanya, "Dek, mama pakai baju apa warna oranye?" katanya. Maunya sih. Mama bajunya warna oranye. Dino bisa ngelihat. Iya mah itu baju mama warna oranye. Ini berapa no? Ibu teh gini, ngetes gitu teh gini. Nggak tahu. Lah kok Dino bisa tahu warna? Dikasih tahu Fatimah. Kurang ajar lu. Sempat-sempatnya ya. Iya gitu. Nah, gitu lah. 2018 emang udah mulai. Sebenarnya sebelum nggak ngeliat tuh kan ada prosesnya tuh, Kang Ucai, Kang Lope ada prosesnya. Jadi dari situ saya tuh udah karena 2017 kata si dokter kalau misalnya udah buta mah nggak bisa sembuh. Terus kalau nggak dioperasi ini tuh glukoma dia menggerogoti setiap detik. Jadi kalau nggak ada penanganan ya pasti buta total dua-duanya. Dari situ saya tuh alam bawah sadar saya tuh seolah-olah udah menerima bakal buta nih. Jadi 2018 awal tuh saya udah mencari. Saya belajar sholat lagi. Udah sendiri. Nyari-nyari sendiri tahajud. Dari segi dinnya udah mulai. Nah, dari segi dinnya tuh udah mulai mencari lagi lah, udah mulai mau ini lagi 2018. Jadi seiring sebelum kelihatan lost banget, jadi sebenarnya udah juga mencari balik lagi ke fitrahnya gitu ya. Udah. Berarti banyaknya dengerin tausiah ya. Banyaknya dengerin tausiah. Banyaknya emang dengerin tausiah tuh. Gitulah. Kalau misalkan dari lingkungan sendiri pun pasti kalau misalnya tahu keadaan saya yang dulu gitu ya kan, setelah saya tahu gini pasti nangis. Mereka pasti selalu nangis aja. Selalu tuh. Bahkan teman saya yang sampai saat ini alhamdulillah dia udah sukses gitu ya di Telkomnya. Karena dari awal tuh saya yang masukin. Seangkatan gitu atau? Seangkatan. Saya yang masukin dia, saya yang perjuangin dia sampai sekarang dia udah jadi pegawai Telkom tetap. Entah tetap masih Telkom Akses, saya lupa lah dia tuh. Makanya kalau ketemu saya dia tuh pasti nangis aja. Pasti nangis aja. Bahkan orang-orang di sekeliling saya tuh kalau ketemu nih ya, Kang Lope, Kang Ucai, saya tuh seolah-olah terlalu dimuliakan saya tegel. Pasti saya tinggal senang gitu. Pengennya relax aja gitu. Salim kaki saya. Salim tangan lagi. Sekalian. Sini toh. Ini iklan ya tadi ya? Iklan FYC gitu. Iklan ada anak saya. Owner FYC. Masya Allah. Siapa itu tadi namanya? Alto. Masya Allah. Keren. Salah ya Allah, salah. Kalau bakal duduk situ tuh sama Amran. Gitulah. Iya. Nah, enggak, jadi saya penasarannya kan itu di saat berangsur-angsur itu kan ada rasa kayak takut gitu atau apa gitu ya.
di situ memang udah coba gali-gali juga tentang fitrah kita. Justru sudah ya dari. Justru udah. Jadi sebelum buta total itu sudah sering ngedengar pengajian, baca bukunya Syekh Abdul Qadir Jailani, Ibnu Taimiyah. Saya baca tuh semua sampai bolak-balik. Saya baca tuh tentang masalah entah kenapa dituntunnya sama Allah tuh kalau ceramah dia tentang takdir, bukunya pun tentang takdir, ujian, musibah itu aja. Jadi dibekali dirinya tuh, dibentenginya tuh lewat itu semua udah tertulis di Lauh Mahfuz. Ini begini perjanjian kamu sama Allah, nanti usia segini kamu begini, makanya kamu di dunia nanti kamu bakal begini. Jadi setelah dipahami sekarang tuh ya udah ya Allah, ini mah emang maunya Allah begini, lagian juga saya miliknya Allah, kenapa enggak? Silakan aja lah gitu. Jadi lebih mudah gitu ya menerima apa yang orang anggap, yang sampai orang ada yang sampai nangis gitu melihat Dino, tapi Dino sendiri juga merasa ya ini mah udah ridho gitu ya. Iya, berarti bab ridho tuh udah hadir dengan apa? Iya. Luas lah ya di hati itu ya gitu. Nah ini apa? Pasti yang nonton ini pengen tahu nih tips untuk bisa apa ya survive lah dalam sebutlah musibah gitu. Iya. Jadi saya tuh sebetulnya sebelum saya ceritain lagi nih, sempet emang pengen bunuh diri tuh ada. Ada rasa bisikan itu ada ya? Ada. Syaiton gitu. Bisikan si syaiton tuh ada. Waktu pas total nggak ngeliat, jam 4 subuh masih lihat. Masih lihat tidur. Pas bangun poek ya gini kan. Subuh berarti itu ya first time nggak lihat. Enggak, subuh tuh masih main handphone justru. Oh, masih main handphone. Jam 4 tuh masih ingat banget, masih main handphone, masih kotor tidur, bangun gelap, bilang ke ibu, "Mah, masih subuh ya?" Ibu nyamperin karena ibu udah tahu kan. Anak gue udah nggak beres nih gitu. Akhirnya ini udah siang. Tapi masih menganggapnya ini mah subuh gitu. Kalau enggak malam, ini mah ibu bohong, mama bohong. Tidur aja. Meremin, tapi kok gue nggak tidur lagi ya, nyubit pipi aja tuh. Pas sadar ini bukan mimpi, pas melek tuh pertama yang keluar dari lisan tuh bukan rasa aduh gimana gitu ya ngucai, tapi malah lebih ke ih ya Allah keren gak ngeliat, justru malah lebih gitu. Nah akhirnya tibalah di mana saya itu depresi total tuh di situ tuh, pas awal-awal tuh nangis lah, nggak terima keadaan lah, semuanya, bahkan sampai sempet saya pun nyalain Allah. Sempet saya pun, kenapa Allah ngasih ini ke saya, kalau cek Ustadz Dedat mau why not, kenapa tidak, dan yang lain-lain sebagainya lah gitu. Proses selama 2 bulan itu tuh, pokoknya saya depresi tuh 2 bulan, start di bulan September akhir kalau nggak salah tuh, September akhir. Saya itu ngedengar salah satu siaran di TV tuh, Kang Lope, Kang Ucap. TV One ya. Dia itu model acaranya tuh inspirasi jalanan. Ngundang si narasumbernya nggak punya kaki satu. Ditanya sama presenternya. Katanya gini, Cina. Selama kamu ini sebelum kamu mendapatkan kesuksesan yang sebegitu banyak ini, kata presenternya, proses kamu bangkit dari depresi itu berapa tahun? Kata si presenternya ke si orang difabel ini tuh yang punya kaki satu. Untuk saya mendapatkan kesuksesan yang sekarang ini, saya butuh waktu 10 tahun. Itu mah langsung pikiran saya diputar sama Allah SWT. Saya matiin TV, saya mikir, iya orang yang punya kaki satu aja, ujung-ujungnya pun sukses. Tapi butuh waktu 10 tahun, Lila tuh udah dari sekarang saya mah. Saya nyari-nyari info tuh, Kang Ucai, Kang Lope. Nyari-nyari info. Akhirnya waktu awal-awal 2018 itu, akhir-akhir 2018, ada audisi kompetisi nyanyi tuh di RCTI, Rising Star tuh. Ikutan saya ke Sabuga, niat diri untuk ketemu banyak orang, ngobatin mental. Datang saya ke sana tuh, sampai si produsernya tuh bilang, saya takjub sama acara ini, sampai ada orang disabilitas gak bisa ngeliat ikutan. Jangan salah ini, saya bilang ke si juri-jurinya tuh, saya ikutan ini untuk mengobati mental, saya bilang. Bahkan 2019 saya ikutan Idol pun saya lolos, tapi saya nggak ambil, karena jurinya bilang gini, Din, kalau kamu masuk 3 besar kamu mau ngapain? Bentar, saya bilang, saya besok hidup aja belum tentu, gimana saya harus mikirin 3 besar. Bisa panjang-panjang mikirnya ya. Ini lulus Idol saya jadi malu ya. Suara saya kan ngaco ya. Itu waktu ikutan Idol tuh bawain lagu apa tuh?
Jujur, ingin nilai ingatan. Oh iya. Ini pasti Tahu lebih tahu bagus. judulnya. Judulnya tahu. Rising Star sampai Idol saya bawain itu. Jujur. Wallahi saya bawain lagu itu. Justru waktu pas pertama kali Rocket Rockers ditinggal sama Kang Ucai, Jangan Dulu Tenggelam, saya bawain juga. Oh itu lagu. Bahkan lagu si Jangan Dulu Tenggelam itu pengen saya arrangement ulang. Maksudnya pengen saya, karena saya kan masih main musik ya, saya tuh Cover pengen, gitu. saya pengen cover ke bentuk video dokumenter saya. Saya pengen masukin lagu itu. bikin juga ini video dulu. Alhamdulillah saya ini lagi dibikinin film dokumenter sama anak-anak ISBI. Oh. Nah, itu. Itu masih teman anak-anak ISBI itu atau Iya, baru kemarin. kenal? Ya waktu dulu Oh, sih yang baru tim kenal. kemarin. Yang tim kemarin dulu baru kenal. Dulu tuh karena mereka ada project kan, saya bilang udah seriusin aja. Sekalian film-film dokumenternya saya bilang. Udah dari situ kenal sampai akhirnya kemarin jadi kru itu sempat yang bantu. Ya, nah jadi teman-teman Dino ini punya channel YouTube ya. Iya. Apa nama channelnya? Namanya Pojok Cerita _Dino. Pojok Cerita. Pojoknya PODJ ya. PODJOKE. Pojok. Joko. Cerita. Ucai juga sempat hadir ke sana ya. Di subscribe ya. Pojok Cerita. Tinggal Kang Lope nih ntar. Oke, ini seru banget nih. Terus kangen nggak main skateboard tuh? Alhamdulillah sih. Atau sempet nyobain ketika udah nggak bisa lihat? Awal-awal pertengahan 2020 pas proses pembikinan film dokumenter tuh saya ke Pasupati main justru masih bisa. Oh ya? Masih bisa. Sempat kepikiran apa gue main skate aja gitu ya. Dipegangin atau gimana? Nggak dipegangin, main sendiri aja. Nggak pakai tongkat? Nggak pakai. Tapi nggak naik obstacle ya, cuma Jalan doang gitu ya, rata jalan, gitu ya. oli doang, kickflip doang, nggak sampai naik obstacle. Cuman masih landing itu oli masih itu? landing. Wow, mantap. Pernah lihat beberapa konten di YouTube tuh ada sih yang pro enggak, iya. pakai, tapi dia pakai tongkat jadi buat ngedeteksi medan kan, memang harus kan itu ya. Emang ada beberapa mereka Keren juga ya. Bahkan yang difabel yang nggak ada kaki pun ada ya, ada skater. pakai tongkat itu juga ada tuh. Malah sempet pas seriusin gitu ya. Pas seriusin kita cuman mikir lagi, saya dulu nih bukan tersesat ya salah pergaulan di lingkungan ini, jujur aja. Saya salah pergaulan di lingkungan ini, kalau saya masuk lagi dengan pembekalan diri saya yang belum kuat, saya masuk nanti saya malah jadi buta mata buta hati jatuhnya. Nah, nggak mau tuh saya tuh akhirnya. Dasar aja, nggak dilanjutin. Cuman kalau masih jalan, oli gitu-gitu masih bisa. Tapi silaturahmi sama teman-teman skate alhamdulillah masih terbangun lancar sampai sekarang. Alhamdulillah. Jadi makanya gue juga kan dulu ya adalah walaupun bukan skater tapi di skena itu pun hadir gitu kan. Makanya bikin brand ininya stay young, good, clean and fun gitu kan, biar setidaknya ada yang mewarnai keadaan yang mungkin terlalu brutal jadi ya lebih fun, tapi stay young, good, clean and fun ya gitu. Iya, justru waktu brandnya Kang Ucai yang FYC itu masuk ke skate, bukan masuk ke skate ya, pas gue tahu gitu bisa gitu ya, maksudnya orang hijrah terus brandnya masuk ke anak-anak skate yang begini lingkungan nih bisa gitu. Tapi ya itu emang tugas kita kan mewarnai ya, makanya bagi-bagi pisang aja gitu. Lingkungan skate sekarang mah tapi udah lebih ini alhamdulillah maksudnya ya. lebih positif ya gitu ya. Banyak juga yang memang informasi yang masuk ya. Jadi nggak semuanya kan dulu memang rata-rata memang glamour ya. Lingkungan skate ya kita akui lah ya, maksudnya zaman-zaman kita juga rockstar pisan. Sebenarnya gitu, kalau di MTV itu kan. zaman Jack ASS ya. Nah, itu mulai dari situ ya kayaknya habit-habit yang kayak chaos ya. Skater teh harus konyol gitu ya. Itu kan mulai dari situ kan. Sedon. Tapi sekarang kesini kelihatan mah udah banyak juga. Ya, yang inspiratif ada. Belum ada yang sadar, aduh gua begitu tuh memalukan. Ya mungkin yang tua-tua ya yang Swift juga gitu ya. Image skater teh nggak semuanya kayak gitu. Oke, ini ngomongin diksi nih. Kemarin kan kita sempat interview Rocket Rockers ya, dan Rocket Rockers pun pernah yang apa sih? Ada kerjasama sama Sobat Tuli disebutnya. Iya. Sobat Tuli. Nah, ternyata penggunaan diksi tunanetra tuh katanya lebih negatif dibanding tuli, makanya orang-orang yang tuli itu saya lebih senang disebut tuli dibanding dibanding tunarungu gitu kan. Gitu. Apakah di tunanetra informasinya dapat nggak masalah diksi ya, masalah pemilihan kata gitu antara tunanetra dan buta, ternyata lebih baik disebut buta daripada tunanetra gitu kan.
Gitu. Kalau setahu gue sendiri sih, Kang Ucai, Kang Lope, kalau gue ngomong buta nih ya, kadang diomelin sama Kostif. Sebenarnya bapak gue tuh. Kok gue ini buta? Sebenarnya sih jujur mungkin itu balik ke personal masing-masing kalau menurut gue sih ya. Kan tingkat ke tidak enakan seorang tuh beda-beda. Kalau gue mah salon aja. Ngatain gue buta, orang pengen ngatain gue tunanetra, kayak emang kenyataannya begitu. Kalau masalah tersinggung, apakah itu jawaban dari lu belum menerima takdir itu? Nah, kalau gue sih gitu. Bahkan kalau jadi nggak masalah diksi itu ya. Kalau masalah diksi sih kalau gue pribadi nggak masalah. Jadi saya baru tahu gitu ya masalah wacana antara dua diksi itu. Bahkan kalau disingkat kan kalau tunanetra itu jadi tunet katanya. Tunet. Bahkan gue malah jadi itu nada tunet. Kalau ini juga sound bang tunet. Aduh, tua banget. Yang tahu lagu ini kelihatan tuanya. Terus kalau misalnya kalau buta tuh kayak kalau Sunda mah kayak yang gede gitu monster. Buta hejo gitu. Padahal enggak ya. Maksudnya nah wacana ini memang kalau di kaum di teman-teman yang tunarungu dan teman tuli itu memang udah jadi wacana gitu. Tapi kalau di tunanetra mah belum kali ya. Justru ada cerita nih. Sebenarnya cerita ini Kang Ucai, Kang Lope, bisa dia ini jadi sedih, bisa dia ini jadi lucu, tergantung gue pembawaannya gimana. Jadi gue tuh pernah ya Kang Lope pengen briefingan sama teman. Kata teman gue bilang gini, bang, lu tungguin di sini, jangan kemana-mana. Gue ke gang dulu, ke rumah dulu, pengen ngambil gitar kata dia. Wah silakan gue bilang. Tiba-tiba ada bapak-bapak sebelah kanan tuh, terus Kalden udah nggak lihat nih Kang Lope. Kalden udah nggak lihat, dia bilang, Kang, punten Kiara Condong kemana ya? Gue bilang aja lurus pak lurus. Kiara Condong, Kang. Iya pak lurus, gue bilang. Lurus aja lurus, gue bilang. Gelo sih kata si bapaknya tuh. Datang tuh temen gue tuh, Kang Ucai, Kang Lope. Saya dikatain gila sama bapak-bapak. Kenapa emang bang? Dia nanyain jalan ke saya. Kircon kemana? Saya unjukin aja ke depan. Tuh depan pak, Kircon mah depan. Pantesan aja bang, lu disangka gila. Depan lu tembok. Sebenarnya kalau saya bawa cerita ini, ya Allah, saya kenapa nggak ngelihat ya? Jadi orang nanyain jalan ke saya tuh saya salah, bisa jadi sedih. Cuman segala sesuatu hal sekarang saya lebih baik dibikin sama orang sekarang tuh menjadi Dino seperti yang dulu lah. Karena relax aja. Relax. Orang kasihan sama saya tuh, orang kasihan sama gue nih teman-teman, nggak ada ngaruhnya. Nggak ada ngaruhnya. Aduh kasihan Dino nggak bisa ngelihat. Bukan malah support moral itu mah malah bikin jatuhin gue, bikin jatuh. Ya makanya kan kemarin kita ngobrol bareng, relax aja ya. Relax aja kemarin juga sama Kang Ucai. Terus itu kalau Indonesia kayaknya karena gemar drama gitu ya. Iya, dari dulu udah ditarbiyahnya gitu. Dikasih backsound sedih sedikit, langsung emotikonnya nangis semua. Justru sekarang kalau gue jalan sama istri nih kemana-mana, pokoknya harus keren aja. Kayak kacamata hitam. Pakai kacamata hitam kan itu mencirikan orang nggak ngelihat ya kan. Soalnya kalau misalnya di tempat makan nih Kang Ucai nih, tempat makan nih, terus biar gue yang ngomong sama si mas-masnya, biar gue yang ngomong. Jadi gue tuh nggak mau menunjukkan bahwasanya gue ini dikatakan difabel. Kalau gue tetap normal, nggak mau. Gue harus tetap bisa bersosialisasi, berinteraksi seperti halnya orang normal dengan orang normal itu sendiri. Karena sudah deal dengan takdir ya, relax aja gitu kan. Oke, itu sekarang kita masuk ke bahasan istri. Istri. Di tahun berapakah menikah gitu? 3 harusnya istri. Di tahun 2020. 2021 baru. 2002 bulan iya. 2020 bulan Juli. 2021 siapa itu? Siapa itu? Ya, ada lagi nih 2021. Jadi ketahuan kan? Ketahuan deh jadinya. Emang waktu di mana? Halo. Tipsnya apa ini? Ini yang perempuan-perempuan meringis-ringis nih. 2020 sama berarti ya. aja. Nah ini kan luar biasanya memang tadi cerita di backstage ya. Kita ada sebuah aplikasi yang akhirnya mempertemukan. Yes, betul sekali. Mempertemukan gue sama istri itu 2020 bulan apa nih? Pas bulan puasa pokoknya. Bulan puasa juga, bulan puasa tahun lalu ya, berarti tahun 2020. Jadi ceritanya tuh gue disuruh nih sama aplikasi dakwah ini Kang Ucai. Din, siap nggak isi
live streaming kultum setiap sore kita menjelang ke puasa. Gue dalam hati gue disangkal sih gue ilmu agama enggak, ini disuruh ngomong materi agama 30 hari lagi. Wah, bahas apa nih? Ya udahlah daripada nggak ada kegiatan. Jadi apa yang gue bahas di situ tuh paginya gue dengerin dulu. Ya, Ustadz Holid, Ustadz Syafi, terus Ustadz Abdul semua gue dengerin tuh Ustadz tuh. Dengerin, nah nanti gue oper ke situ dengan lisan gue gitu. Tapi di situ gue bilang ini saya cuman ngoper doang, bukan ilmu dari saya. Nah, dia ini sebagai penontonnya ternyata. Dia ini istri ini sebagai penontonnya. Di episode yang ke temanya itu mencintai yang bukan harus dicintai. Dia nonton tuh di situ. Cuman kayaknya dia belum ngeh tuh kalau gue nggak ngeliat ya Bu ya. Belum ngeh kan dia? Iya, belum ngeh dia. Harusnya lu di sini, Bu. Enggak apa-apa, Teh. Udah gitu. Akhirnya berjalan nih pertengahan puasa tuh akhirnya mulai jahil tuh saya Kang Lope, Kang Ucai. Nanya kan ke kru yang nonton siapa? Ini dia selalu nonton nih Kang Dino namanya Jelita katanya. Di situ gua godain tuh Kang Ucai. CV-nya dong gitu. Itu live tuh di ngomongin gitu. Live. CV-nya dong itu buat Jelita. Masya Allah nonton terus, kalau nggak tukeran CV nggak afdol nontonnya. Gitu. Dia ternyata serius. Ternyata dia nge-DM di Instagram. Masya Allah. Dia nge-DM di Instagram. Mau diunjukin nggak Bu DM-nya di Instagram? Kita lihat. Nanti tampilin ada ya tayangan. Di crop aja di sini. Dibuka gitu. Ini nggak apa-apa, ini jadi motivasi. Ini kan udah sah. Iya udah sah. Udah sah. Nah jadi tuh dia tuh nge-DM, Kang Dino Masya Allah pertahankan dakwahnya, mudah-mudahan jadi ciri khasnya itu, kata dia tuh. Oke, gue masih menganggapnya itu hanya orang biasa yang beri support gitu. Gue balas tuh, dia ternyata ngebalas gini. Ya mudah-mudahan kita semua disehatkan di bulan, baru semalam tuh baca lagi DM-nya tuh. Mudah-mudahan kita disanggupkan dan disehatkan di bulan puasa ini, kata dia. Dan mudah-mudahan bulan puasa tahun depan kita udah sama-sama. Itu siapa yang ngomongnya? Iya. Masya Allah. Berarti itu ya dibongkar. Ini menunjukkan nggak apa-apa ya para wanita. Jadi ngegas itu mulai dari wanita juga nggak apa-apa. Nggak ada yang tabu di sini. Karena kita berusaha untuk itu ya. Sekarang tuh zamannya udah maksudnya ini tuh dari dulu kayak gini. Jadi ini kode Lope pengen digas. Yang mau ngegas yang mau ngegas rem dulu ada yang nonton di ada yang digas. Masya Allah. Gitu sama saya juga. Gitu. Akhirnya ya pas malam dibaca lagi tuh, akhirnya kata saya itu, waktu itu istri udah tahu kondisi Dino waktu itu. Nah alhamdulillahnya setelah kita jadi pas udah DM-an kan tuh, akhirnya gue yang beraniin diri Kang Ucai, minta nomor WhatsApp-nya. Akhirnya dia kirimin nomor WhatsApp tuh. Waktu itu gue belum pakai handphone. Evan ya pas DM tuh yang ngetiknya siapa? Temen. Oh teman. Karena tolong ketikin gitu. Tolong minta diketikin karena sama sekali belum bisa main handphone sama sekali belum bisa main handphone. Akhirnya pas dikasih kan nomor WhatsApp-nya dia tuh. Hari itu juga langsung gue voice note. Gue mah orangnya geragas emang. Gue voice note, Assalamualaikum Mbak Jelita, perkenalkan nama saya Aldino Julistianto Nursiam, usia saya begini, kegiatan saya begini, ujung-ujungnya mau nggak nikah sama saya? Langsung. Oh iya? Langsung. Dia nggak balas, gue telepon, gue gregetan kan, gue telepon tuh. Halo Mbak Jelita, itu kenapa voice note-nya nggak didengerin? Oh iya Kang, maaf kan, saya lagi di luar, kata dia. Maaf. Akhirnya dimatiin, gue tungguin tuh kan, kalau saya tungguin. Akhirnya subuh nih, temen gue ini yang jadi perantaranya, ini dibales nih kata dia. Pas didengerin, terus dia sebutin nama dia, terus usia dia, orang tuanya semuanya. Ujung-ujungnya dia bilang gini, Insyaallah Kang Dino saya siap. Masya Allah. Belum di situ pertama kali gue bener-bener merasa jadi bener-bener yakin lagi justru sama yang namanya takdir, bukan karena buta berarti ya Allah. Berarti buta ini mah bukan maksud ini mah. Allah nggak perlu maksud sama keperluan nih buat nyampein hajatnya gue di gitu waktu itu Kang Ucai sama Kang Lope. Buktinya dapat juga, bahkan dia nggak pernah ngeliat gue sebelumnya. Dan gue pun nggak pernah ngeliat dia sebelumnya. Masya. Cuman yang ajib luar biasanya, sebelum gue menikah sama beliau, gue itu dipertemukan di mimpi dengan rupanya beliau.
Masya Allah. Fisiknya semuanya. Dan dia tuh masuk ke satu ruangan, tuh ketemu sama almarhumah nenek. Masuk situ aja, pas keluar, siapa? Gue bilang, ya saya calon istri kamu, katanya. Saya Dianjelita. Ngelihat bener-bener di mimpi tuh jelas mukanya. Pas sadar tuh muka kamu gini ya, hidung kamu gini, ciri-ciri wajah kamu ada ininya di sini, terus mata kamu gini. Terus istri sangkain bakal sedih ya, dia malah bilang, lu bokis butannya lu. Bohong lu. Gitu. Ya ini lo kok tahu? Lo kok tahu gitu dia gitu. Kasih tahu siapa gitu ya. Tapi ini ya petunjuk ya, maksudnya ini sesuatu yang ya diberikan ya, langsung ya. Diberikan. Nah, bahkan dia nih, istri saya ini betul-betul istri yang benar-benar saya mintain ke Allah langsung, kalau kamu cari. Jadi dulu tuh saya tuh sempat kerjasama sama Hari Rebek, si gitarisnya Rebek tuh. Itu bentar kapan? Zaman kita rekaman di 41 itu. Nah, saya kan sering main ke rumahnya tuh. Ada istrinya. Saya dengerin, istrinya kan orang Jerman katanya. Gua dengerin suaranya, gua dengerin cara ngomongnya. Gua pinta sama Allah, ya Allah saya pengen punya istri yang suaranya kayak begini, cara ngomongnya begini, plek-plekannya semuanya gua minta sama Allah. Ada di dia sama. Oh, bisa bahasa Jerman istri? Du hast mich ternyata ngomong gitu. Alah, gila. Ternyata gitu suaranya. Jangan diingat itu. Istighfar. Jokes. Gitulah. Astagfirullahaladzim. Disuruh istighfar. Ada sisa-sisa dulu. Tapi waktu manggung di Jerman, jokesnya itu kan di atas panggung. You know, not available, pada nggak tahu kan? Wah, nggak tahu apa? Du hast. Wah, mereka langsung tahu. Rammstein. Ini buat yang ngerti musik aja. Kalau yang nggak, wah ya sudah. Oke, Dino, sekarang berarti kegiatan apa nih sehari-hari? Jadi alhamdulillah sekarang tuh kegiatan sehari-hari, saya tuh sering banget ngedengerin. Saya sering banget minta sama istri itu dibacain taklim setiap hari. Terus kalau misalnya siang itu kadang saya minta jemput sama teman, jemput saya pengen silaturahmi, saya pengen minta anterin saya kesini, saya bilang. Terus pokoknya kegiatan saya tuh sekarang dulu duniawi full, sekarang berkenannya sama akhirat, silaturahmi, nemenin jemaah. Terus kadang saya sendiri yang minta, tolong tuntunin saya, kita keliling, saya bilang, kita keliling ke tempat kamu, saya bilang di dekat rumah kamu, kita keliling. Kalau ada pemuda, samperin langsung. Ada pemuda di tek, samperin nama saya langsung pegang tangannya, kenalin nama saya Dino. Mau ngapain? Mau kemana? Duduk dulu. Pokoknya langsung nggak ada. Dulu tuh saya sering door to door kan, ngetokin pintu rumah orang satu-satu. Bu, mau pasang jaringan IndiHome? IndiHome ini. Dulu saya tuh promosi duniawi lah. Buat pekerjaan ya. Pekerjaan. Kalau sekarang saya udah pengen totalitas saja lah. Untuk agama saya harus jadi salesnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, gimana nganterin hidayah. Itu aja tujuannya sekarang tuh, nggak ada yang lain. Kalau misalkan kayak usaha kayak gitu, dari awal nikah alhamdulillah sampai sekarang sama istri, usaha tuh apa yang nggak ada bu ya, paling madu gitu-gitu aja, paling nggak terlalu diseriusin. Pokoknya saya tuh sekarang tuh berkhidmat sama jemaah aja, sama Dino ya. Sama si Dino, bahkan saya pun kaget ternyata Kang Ucai pernah ngebantuin kuburan juga. Oji nih awal-awal. Waktu itu kuburan masih band penerima mahasiswa baru di Unpar dulu. Saya fiturin dulu. Jadi suster ngesot. Aduh jadi suara. Hati-hati. Minta elit ya suster ngesot. Jadi ketahuan. Minta elit. Itu dandanin dari apa Isa gitu ya, mainnya jam 12 malam. Setelah suster ngesot. Jadi sekian jam tuh jadi hantu. Nah itu ya ajibnya tuh ya, Kang Ucai sama Kang Lope sama si Dino tuh 2014 waktu Persib juara di Bako tuh kita pernah pelukan. Sebenarnya itu teh sama si Dino tuh, dia tuh gitu-gituan. Pas sekarang saya udah hijrah, jadi saya tuh sekarang dipertemukan sama orang-orang dulu yang pengen saya banget ketemu. Ini saya mimpi jadi kenyataan. Masya Allah. Bukan mimpi jadi sarjana, mimpi jadi kenyataan. Nyimak banget berarti. Asli nyimak. Itu lagunya Zaman Lope. Gitu lah. Cuman itu, nih tadi ya teman-teman itu Dino Kuburan, drummernya Kuburan. Satu jamaah berarti ya sekarang sama Dino sama dia tuh. Cuman kalau saya tidak membenarkan saya ini masuk ke sebenarnya saya masuk ke sini, saya enggak tuh.
Kalau kemarin saya dapat satu ilmu. Pokoknya hikmat aja ya. Hikmat aja. Kemarin saya tuh dapat satu ilmu dari Kang Ucai sebenarnya. Sebenarnya hijrah ini kita nih mencari mana yang paling berpotensi sama diri kita, yang cocok sama diri kita. Itu saya ambil tuh. Saya pikir di rumah. Saya pikirin oh ya. Udah judulnya gue berkhidmat ke sini. Gue berkhidmat ke sini. Gue punya pilihan gue sendiri tapi gue pengen berkhidmat lah ke jemaah ini. Jadi kalau misalnya ada jemaah dari luar kota, datang aja. Khidmat nemenin mereka, bikin mereka seneng gitu. Kalau misalkan mereka butuh apa nih, kayak misalkan Din Bandung nih kayak gimana, gue ajak main, bikin mereka seneng aja. Dan gak mau mereka pulang ke kotanya tuh membawa cerita Dino ini buta, nggak mau. Pengennya tuh membawa cerita, dulu saya pernah dihikmat sama ada yang namanya Dino, jangan nggak mau butanya dulu. Karena nggak mau sampai orang lain, karena sekarang tuh yang gue perhatiin orang lain tuh jadi lebih apa ya, dibilangnya tuh lebih ini respect gitu ya sama si Dino ini tuh, karena ya itu sih balik lagi ke teman-teman sendiri ya, pengen ini gue kayak gimana. Cuman gue sendiri jujur aja, gue nggak pernah merasa diri gue itu paling benar karena gue ini nggak melihat. Karena yang namanya kewajiban sebagai kita muslim itu emang udah jadi hak dan kewajiban. Karena jangan gara-gara gue buta gue masih sholat jadi di ini. Enggak semuanya sama. Oke. Yes. Gitu. Nah ini ngobrolin yang ringan-ringan ya. Kalau apa mimpi ya, ketika mimpi itu kan kita melihat objek kan, melihat objek itu perbedaan ketika sebelum ketika masih bisa melihat sama setelah nggak bisa melihat. Ketika mimpi itu lebih jelas atau gimana kan? Apa Dino tadi banyak mimpi-mimpi yang bisa detail gitu. Ini gitu. Tangannya Kang Lope dah. Yang kanan. Yang kanan. Ini kanan. Yang kanan mana? Ini. Ini sama Kang Lope ini. Gue nih pernah di mimpi sebelum gue kesini, sebelum diundangnya sama Kang Ucai. Gini. Iya gini. Kita itu jalan berdua. Sama Kang Lope nih. Dia nuntunin saya. Tapi di mimpi tuh saya emang gak lihat Kang Lope. Terus Kang Lope tuh seolah-olah kita udah kenal gitu. Ayo Din, jalan kita tuh, jalan kiri kanannya bunga, tapi kita tuh jalan tengah-tengah. Dan dari awal saya buta sampai detik ini, alhamdulillah nggak pernah buta di mimpi. Justru pindah kehidupan. Pindah kehidupan. Jadi pernah tuh, ya Allah pengen bisa ngeliat lagi ya Allah, 3 detik aja ya Allah, untuk minta sama Allah tuh. Ternyata waktu di mimpi itu saya dituntun sama 2 orang tuh. Dituntun sama 2 orang. Yang satu bilang, lihat kiri katanya. Saya ngeliat ke kiri, orang tua, teman-teman, skateboard, kerja, semua lah duniawi sebelah kiri. Terus dia ngomong lagi, nanya lagi, apa mau sebelah kanan? Saya ngeliat ke kanan, itu bunga matahari seluas mata memandang. Akhirnya saya bilang, yang kanan, yakin? Sampai 3 kali dia ulang. Pas dia bilang gitu, kalau udah yakin tutup mata, disuruh gini nih. Pas tutup mata gini, tiba-tiba sadar bangun dari mimpi, dari tidur, posisi tangan lagi nutup mata gini. Entah kalau misalkan gue pilih yang kiri, pas gue buka mungkin bisa lihat. Dan itu yang jadi pilihan gue pengen yang kanan. Nah, jadi dari awal buta sampai detik ini mimpi itu jelas semuanya. Kalau ya Allah kangen pengen main skate. Di mimpi. Di mimpi. Nelo pengen ini pengen, dan justru mereka penasaran tuh tapi gak ada semuanya yang buta, jadi tahu keadaan ke istri, bahkan sampai ngambek aja itu sama lu dikasih di mimpi. Nih muka istri kamu kalau ngambek, dia kalau ngambek nih, pandangannya nunduk gini, terus mainin apa, matanya belok begini. Gue bilang kan, Bu, lu kalau ngambek gitu ya, kamu kok tahu sih? Ya itu yang dikasih di mimpi. Masya Allahnya gitu. Ya. Jadi, nih, kok ada yang hilang ya, tapi yang sense yang nggak bisa dirasain yang menurut kita itu wah itu di luar lima indera ini ya yang aktif teh. Ternyata ada indera yang aktif lagi yang dikasih sama Allah. Jadi nggak Allah menyambut satu teh nggak memberikan yang lain yang lebih kan. Oh iya, kemarin ngobrol waktu di kantor tuh ini ya pendengaran. Nah itu ada perubahan ya. Kalau pendengaran ada perubahan. Cuman ada sedikit keanehan sih kamu Cai. Jujur ya, kuping saya itu 1 minggu bisa 3 kali dibersihinnya. Padahal dulu nggak sesering itu. Dan kalau misalkan saya tahu nih, kayaknya tuh motor mama tuh, padahal masih jauh tuh. Mama mau datang ke rumah nih. Maman mau datang nih. Bener.
dari suara, bener-bener memaksimalkan, bukan kalau orang buta tuh dia punya ini punya ini. Oh, ibu masih nyetir motor? Masih. Wow. Masih Keren ya. Dia orang ringan. Jajan bawa Harley Gitu. Jadi bener-bener sekali ketemu sama orang itu langsung disimpan memorinya sama Allah tuh, dikasih izin untuk lewat dari pendengaran. Jadi misalnya suaranya Kang Lope nih gini tok. Kita sekali nih ketemu nih. Nanti suatu saat misalkan kita nggak saling ngelihat satu sama lain, tapi misalnya gue dituntun sama istri, ngedengar suaranya Kang Lope tok. Itu ada Lope nih di sini nih. Lihat, ikut tahu, benar-benar suara yang yang benar-benar dimaksimalkan, benar-benar dimaksimalkan sekali. Makanya kalau di rumah tuh ada satu anak sih, mungkin dia masih lugu ya, masih polos ya. Kalau misalkan dia azan, dikira dia tuh, saya nggak tahu kalau itu dia. Padahal saya tahu itu dia. Kenapa nggak nyamper? Saya bilang, padahal azan. Enggak, saya emang nggak azan. Emangnya saya nggak bisa dengar, nggak bisa ngebedain suara. Padahal tahu, ya tahu lah. Udah memaksimalkan ini. Pas ngomongin azan, langsung azan. Masya Allah. Ini berarti sudah digaji menuju azan. Dengan adanya azan, ini berarti menjadi penanda bahwa rangkaian hari ini kita harus sudah berhenti dulu nih. Ya. Nah, pesan terakhir buat teman-teman di sana biar lebih bisa strong seperti Dino. Gimana caranya saya? Buat kita juga nih. Ya, buat kita juga. Kita agak-agak adonan lembek gitu. Saya mah pempek punya kan adonannya, jadi agak kenyal sedikit. Lembek menuju kenyal. Halo, Akbar. Kalau pribadi saya sendiri sih, tanpa ingin menggurui siapapun gitu ya, teman-teman yang mungkin nonton nanti gitu ya, yang lain siapapun. Jadi sepemahaman diri saya pribadi, setelah Allah memberikan saya satu nikmat ini yang luar biasa, setelah saya terima dan itu rasanya nikmat, kalau diambil gak mau saya. Jadi intinya gini teman-teman, kalau Allah kasih apa mau udah terima aja lah. Allah mau kasih enak, nggak kasih nggak enak, terima aja lah. Toh dia yang bikin kok. Kang Ucai punya evaluasi, dia bikin sepatunya mau bagus mau jelek, pasti dia rasa itu yang udah paling terbaik. Pasti dia berikan itu untuk si konsumen udah yang paling terbaik. Tapi kadang-kadang kita itu setelah dikasih sama Allah SWT, ya udah menurut Allah SWT ini baik, kita tuh masih ngelihat basicnya, kok begini sih modelnya ya Allah, kok begini sih, padahal Allah tuh udah pasti yang paling terbaik. Bahkan saya bilang ke istri, mau itu baik atau buruk, itu udah yang paling terbaik Allah kasih buat kita. Makanya saya bilang sama istri saya pribadi, kalau misalkan kamu masih nggak yakin sama ketentuan Allah SWT, masih bilang gak nyangka, kebetulan, kenapa begini, kenapa begitu, berarti kamu masih kurang yakin sama takdir kamu dulu di Lauh Mahfuz. Saya bilang, semua ini udah berjalan atas takdir bukan kendali. Gitu aja paling, itu mah yang saya rasa soalnya. Luar biasa ya, banyak hikmah yang bisa kita petik hari ini ya, dengan kedatangan Dino di sini, dan mudah-mudahan kita pun bisa banyak mengambil saripati dari perbincangan ini. Dan buat Dino sehat selalu, amin, tetap dilancarkan ya hikmatnya buat jamaah, tetap menginspirasi ya teman-teman di sini. Amin. Ya, saya Rizky Fadli pamit, dan saya Nur. Saya Aldino Julistian Tanursian pamit. Sampai jumpa di the next The Bright Side Show. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana tadi interviewnya, seru banget kan ya. Nah, sekarang buat teman-teman yang pengen mendapatkan CD kompilasi Voice of Humanity ini, silahkan komen di kolom komen ya. Nah, komen yang terbaik, nanti kita pilih 5 komen terbaik ya. 5 komen terbaik bakal kita kirim yang namanya CD dari Voice of Humanity. Di sini tracknya keren-keren loh ya. Ada Rocket Rockers, ada Voka Farabi, Eka Anas, Yes Budaya, ada Ruday, Fadli Padi, terus ada Glitter of Love, Harlan Bur, Nosale, ada Gia Gia, dan ada MP Boys ya. Jadi silahkan komen dengan komentar terbaik, nanti kita bakal pilih untuk 5 pemenang. See ya.